Presentasikan dari ilmu pertanian, yaitu resume jurnal yang saya review ini berjudul Pengaruh Metode Pemberian Pakan Terhadap Kualitas Spesifik Daging, dan tahun terbitnya yaitu 2012. Nah, jurnal yang saya resume ini mendapatkan singkatan 2, Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Daging merupakan produk utama pemeliharaan ternak potong. Ketersediaan pakan baik kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas daging. Sedangkan faktor penting lainnya adalah bibit dan manajemen pemeliharaan. Pakan ternak potong sangat beragam, dapat berupa hijauan segar, biji-bijian, maupun limbah pertanian atau limbah industri pertanian dapat mempengaruhi kualitas daging. Menurut para ahli, kualitas pakan dapat mempengaruhi kualitas daging, yaitu dapat mempengaruhi resilience, perbandingan daging tulang, perbandingan protein lemak, komposisi asam lemak, nilai kalori, warna, fisikokimia, masa simpan, dan sifat sensori. Metode pemberian pakan pengemukan ternak ruminansia juga dapat berpengaruh terhadap kualitas daging. Metode pengemukan dibagi menjadi beberapa bagian, 3. Yang pertama yaitu dry lot fatting, pengemukan dalam kandang dengan pemberian biji-bijian dan limbah industri pertanian. Yang kedua ada pasture fattening, pengemukan dalam padang pengembalaan. Dan yang terakhir ada kombinasi dry lot fatting dan pasture fattening. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri spesifik daging sapi yang sehat. Ciri-ciri spesifik daging sapi yang sehat itu menurut Usmati 2011 adalah berwarna merah, terang atau cerah, mengkilap, tidak pucat, elastis, tidak lengket, dan beraroma khas, berbau daging sapi segar. Sifat spesifik sensori yang dimiliki daging dapat menentukan daya terima bagi konsumen. Menurut Purwowati 2012, beberapa kualitas spesifik yang mempengaruhi daya terima konsumen terhadap daging adalah dilihat dari segi warna, pH, daya ikat air, susut masak, dan juga keempukan. Nah, permintaan konsumen terhadap daging juga berubah, yaitu menghendaki daging berwarna cerah, rendah lemak, empuk, bebas residu pestisida, dan diproses secara higienis. Daging mempunyai beberapa sifat fisik spesifik yang berpengaruh terhadap kualitas daging itu sendiri. Sifat-sifat fisik yang dimiliki daging sapi tersebut diantaranya yaitu nilai pH, daya ikat air, susut masak, keempukan, dan juga warna serta cita rasa. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pemberian pakan terhadap beberapa kualitas spesifik daging. Yang selanjutnya ada metode materi dan metode. Penelitian dengan membandingkan sapi jantan jenis Jerman Simmental dengan Jerman Holstein umur 5-6 bulan, 16 ekor, dan Jerman Holstein 17 ekor diberi pakan silase, hai, jerami, konsentrat, mineral, vitamin, dan dipelihara sistem indoor sampai bobot badan mencapai 620 kg bobot hidup. Selanjutnya, kelompok lain adalah 15 ekor dan 16 ekor Jerman Holstein dipelihara sistem pastur selama musim panas. Selanjutnya, selama musim dingin 3 bulan dipelihara dalam kandang dengan pakan silase, hai, konsentrat, mineral, dan vitamin, sampai bobot badan mencapai 620 kg bobot hidup. Setelah selesai pemeliharaan, semua sapi dipotong dan diamati kualitas daging
bagian otot longissimus. Metode pengemukan itu sendiri meliputi dry load fatting, pengemukan dalam kandang, dan yang kedua pasture fatting, pengemukan dalam pengembalaan, dan yang ketiga ada kombinasi dry load fatting dan pasture fatting. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan sapi sistem indoor dengan pakan konsentrat dihasilkan pertambahan bobot badan harian atau PBBH dan lemak marbling lebih tinggi. Warna daging lebih cerah dan surface lebih empuk daripada sistem pasture, sedangkan pH tidak dipengaruhi oleh sistem pemeliharaan. Menurut KDPN 2011, ternak potong yang diberi pakan berupa hijauan pertumbuhannya lambat sampai saatnya dipotong. Kandungan lemak karkas rendah, lemak berwarna kuning dengan tipis berwarna gelap dan bercita rasa spesifik. Dan akibatnya kandungan beta karoten yang berasal dari hijauan pakan. Pemeliharaan ternak sistem pasture ini biasanya pakan yang dikonsumsi ternak kekurangan lemak, sehingga menyebabkan komposisi asam lemak dan lemak marbling menjadi lebih rendah. Apabila sistem pemeliharaan indoor dikasih konsentrat, pakan hijauan umumnya energinya lebih rendah bila dibandingkan dengan konsentrat. Hal ini menyebabkan deposit lemak rendah, sehingga mempengaruhi keempukan, kecerahan, dan penerimaan konsumen terhadap cita rasa daging tersebut. Pakan hijauan umumnya tinggi serat dan rendah energi, sehingga menyebabkan kandungan lemak karkas rendah, tetapi kandungan protein dan dalam daging meningkat. Ternak potong yang dipelihara sistem pasture menghasilkan daging dengan nilai pH ultimate bervariasi, karena proses glikolisis glukosa otot menjadi asam laktat menurun, sehingga daging menjadi lebih gelap, kurang cerah. Ternak sapi yang dipelihara sistem pasture dengan suplementasi Leucina, Glycopacilla, dan konsentrat dihasilkan daging yang lebih gelap, menurut Martin 2012. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa ternak ruminansia yang dapat dipelihara secara indoor dengan pakan berupa konsentrat dihasilkan daging dengan lemak marbling lebih tinggi, warna daging lebih cerah, dan daging lebih empuk apabila dibandingkan dengan pemeliharaan sistem pasture. Nah, mengapa? Karena hal ini disebabkan pakan konsentrat lebih kaya energi daripada pakan hijauan yang berasal dari pasture tersebut. Yang slide selanjutnya itu ada bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini yaitu daging mempunyai sifat spesifik yang dapat mempengaruhi kualitas daging. Kualitas spesifik yang dimiliki daging adalah pH, daya ikat air, susut masak, keempukan, warna, dan juga cita rasa. Kualitas daging dipengaruhi oleh kualitas pakan dan metode pemberian pakan tersebut yang diberikan oleh si peternak tersebut. Pemeliharaan sapi sistem indoor dengan pakan konsentrat umumnya dihasilkan pertambahan bobot badan harian atau PBBH, dan lemak marbling juga lebih tinggi dibandingkan sistem pasture. Daging juga lebih cerah dan lebih empuk daripada sistem pasture. Nilai pH, cita rasa, dan keempukan umumnya tidak dipengaruhi oleh metode pemeliharaan ternak. Yang slide selanjutnya itu ada rekomendasi dan ide inovatif selanjutnya. Rekomendasi yang diberikan yaitu melakukan proses pengembangan hewan ternak dengan metode yang paling maksimal dan efektif. Dan ide inovatif selanjutnya yaitu bagaimana cara supaya kualitas daging tetap bermutu tinggi tanpa harus mengeluarkan banyak bahan-bahan pakan, atau dalam artian kita hanya memberikan bahan pakan yang berkualitas hanya sebagai bahan pakan sampingan atau tambahan saja, tetapi kualitas daging itu tetap terpenuhi dan memenuhi standar kualitas daging pada umumnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, Teguh Cahyoko. Aku
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.